pada tanggal 28 April tahun 2024 bertempat di Darul Hasim, Parangbanua, diadakan perhelatan kegiatan edukasi dan kesepakatan kemitraan. Kami kutip sebagian dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri beberapa unsur lembaga dan komunitas, antara lain kelompok peternak mandiri Darul Hasim Parangbanua, Sivitas Akademika UIN Alauddin Makassar, khususnya jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi, Komando Wilayah Macan Asia, Komunitas Bahasa Inggris dan Bahasa Arab Al-Khair. Salam peternakan. Salam cinta dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di kegiatan hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, susunan acara pelatihan penata laksanaan penyembelihan hewan kurban berbasis partisipasi pada kelompok peternakan mandiri Darul Hasim Parangbanua Palangga dimulai dengan mengajak Bapak Ibu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Goa inilah yang membentuk Badan Perencanaan, Pengembangan dan Pelestarian Peradaban Islam yang menaungi Museum Peradaban Islam dan Taman Bahasa yang berbasis di lokasi Darul Hasim Parangbanua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Dewan Komando Wilayah Komando Macan Asia Sulawesi Selatan dengan Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia. Jalinan kemitraan ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan Dewan Komando Wilayah Komando Macan Asia Sulawesi Selatan dengan Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Goa. Usaha peternakan Darul Hasim berada dalam suatu kawasan dengan pusat pengembangan dan pelestarian peradaban Islam, disinergikan dengan kegiatan pendidikan praktis, termasuk pendidikan dan pelatihan bahasa di Taman Bahasa. Berbagai kegiatan PP3I untuk sementara mengambil tempat di usaha peternakan ini karena saat ini hanya di tempat ini tersedia fasilitas dan bangunan permanen. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak KPM Darul Hasim yang bersedia menerima kembali kami untuk kedua kalinya untuk hadir di sini berbagi pengetahuan terkait pelatihan penata laksanaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Sekedar informasi Bapak Ibu, kali ini adalah kali kedua kami di tempat yang sama di sini melakukan pelatihan antemortem, postmortem, ya. Kemudian untuk Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, kami sudah berturut-turut kalinya dipercaya untuk memberikan pelatihan penyembelihan terkait hewan kurban. Semoga nanti materi ataupun mungkin ada evaluasi yang disampaikan oleh rekan-rekan dosen bisa berberkah untuk kita semua, dan kedepannya mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini tapi bisa kita lanjutkan untuk kesejahteraan kita bersama, khususnya peternakan di Bapak Indonesia. Ibu yang terhormat, perkenalkan
kami dari jurusan ilmu peternakan sudah bekerja sama dengan KPM Darul Hasim Parambanua ini sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah Bapak Dr. Hasam Hasin selaku pemilik dan pembina tempat ini sudah berkali-kali mengundang kita untuk sama-sama belajar, untuk memberdayakan mahasiswa dan alumni kami untuk berproses di tempat yang sangat luar biasa ini. Kebetulan pada hari ini kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pelatihan Penata Laksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Berbasis Partisipatif. Alhamdulillah, insya Allah kalau tidak ada halangan, 2 bulan lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, di mana komoditas-komoditas peternakan seperti sapi yang ada di depan kita itu akan insya Allah laris manis. Tapi tentunya itu berdasarkan syariat agama Islam, makanya nanti ada dari kami yang mencoba untuk sharing atau berbagi, dan kami menerima masukan juga mengenai pelatihan penata laksanaan penyembelihan hewan kurban. Nanti dari kami akan menyampaikan atau sharing mengenai kira-kira kriteria hewan kurban yang sesuai dengan syariat, bagaimana dengan posisi giginya, bagaimana dengan tanduknya, bagaimana dengan besarnya, bagaimana dengan secara utuh dilihat dari kasat mata, itu nanti yang akan kami coba bagikan. Pelatihan bersifat praktis. Apa yang biasa dilakukan dalam penyembelihan hewan kurban dan apa yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Usaha yang bisa menghasilkan untuk kehidupan ini, dan 9 dari perdagangan. Tapi kenyataannya kita di Indonesia ini, air yang paling bagus kita analisa, karena air itu tidak bisa kita kehilangan air dalam kehidupan ini. Bahkan kalau air sudah meninggalkan kita, semua sudah jadi loyo. Itu hukum alam itu. Tapi air itu begini Pak, belanjanya orang Indonesia air satu hari itu 1,2 triliun. Nah, celakanya 20% saja yang kita nikmati. Karena 80% pengusahanya dari orang-orang yang bukan saudara kita. Nah, jadi sangat celaka kita karena kita tidak prospek di dalam melihat apa-apa yang bisa mempercepat kita punya proses kesejahteraan. Hal kita punya. Nah, ini di sini saya sudah pernah ada proses pengolahan isi ulang itu, tapi tidak berlanjut. Cuma di sini sudah terbukti bahwa 3 kali 24 jam air itu dipompa tidak pernah surut. Dan kendalanya mesinnya tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ya, jadi kalau kuantitas ini justru ini pH-nya 8. pH 8 itu sama dengan alkali. Dan alkali itu adalah obat. Ya, kalau ada orang yang mau terserang kanker dengan minum alkali, itu pasti hancur itu virus kanker kah. Tapi yang paling menarik bagi ibu-ibu, kalau sering mandi air alkali, kencang ini kulit dan menjadi lebih kinclongnya katanya anak-anak. Ini dengan minum dengan mandi air alkali. Jadi minum saja untuk mengeluarkan penyakit yang di dalam, mandi untuk mencingklongkan ini ya. Jadi ini sangat penting. Makanya nanti insya ke depan ini termasuk itu yang kita akan rancang, bagaimana ibu-ibu datang jangan pulang sebelum mandi. Supaya bisa kita dan mandi sehat itu di bawah pancuran. Di kolam renang tidak sehat Pak. Karena saya pernah mau turun di kolam renang, ada yang bisik ya. Itu dari pagi itu anak-anak sudah naik turun, itu kira-kira sudah
berapa liter mie kencing di bawah itu, karena anak-anak kan tidak bisa dilarang tidak kencing di kolam renang, jadi saya tidak jadi turun. Ah. Jadi itu mandi di pancuran, Pak, Ya, betul. memang untuk sehat. Ya. Karena saya baca teori pengobatan, kalau kepala sering ditumbuh oleh air, itu akan memperlancar aliran darah yang ke otak. Dan setelah saya pelajari itu anatomi, urat yang mengantar darah itu di sini yang paling kecil. Paling kecil. Dan tapi kekuasaannya Allah sebagai sayangnya kepada kita, itu saraf yang mengalirkan darah di otak ada kelebihannya. Begitu dia buntu satu, dia membuat cabang yang lain. Ya, buntu di situ bikin lagi cabang. Tapi pada saat cabangnya terlalu banyak dan buntu, itulah pecah pembuluh darah. Dan pecah pembuluh darah itu yang paling harus dihindari karena stroke. Ya, kalau stroke itu sudah harus dibantu oleh orang lain. Nah, jadi saya punya doa itu salah satu, ya Allah, janganlah terlalu banyak orang yang membantu saya dalam kehidupan saya ini sampai ajal saya dijemput.